bahwa makam Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya ini sebenarnya dulunya tidak ada. Baru tahun 2017 seperti makam Ki Ageng Nanggungan dibangun seperti ini melalui tim-tim sarkup sarjana kuburannya, lalu menjadilah sebuah makam seorang Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Semuanya mau dibin Yahyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa dan agama, di mana dan kapan saja, semoga semuanya berbahagia, di dunia masuk surga dan di akhirat juga masuk surga bersama dengan keluarga beserta keturunan panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya berada di lokasi makam Syarifah Khadijah. Tetapi bukan makam Syarifah Khadijah yang berada di Kersian, Wetan, Alun-Alun, Bangil, Pasuruan. Bukan, tetapi Syarifah Khadijah yang lain yang berada di daerah Rungkut Tengah, Surabaya. Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Jadi Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Jadi marga bin Yahya. Di mana-mana ada bin Yahya. Di Jawa Tengah bin Yahya, di Jawa Barat bin Yahya, di Jawa Timur bin Yahya, dan di tempat ini juga bin Yahya. Apakah ini benar sesuai dengan nama yang dikholi setiap tahun sekali? Pertama kali dikholi tanggal 20 Februari tahun 2017 yang lalu. Apakah benar itu? Saya kembalikan semua kepada Allah yang Maha Benar. Saya yang selalu salah dan hina, bodoh, ceroboh ini mengatakan, menyampaikan, meluruskan bahwa tidak benar. Tidak benar. Ini makam seorang Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Kenapa saya mengatakan tidak benar? Karena sebelumnya tidak dikenal sebagai Syarifah Khadijah binti Ahmad bin Yahya. Baru pada tahun 2017 yang lalu, atas penemuan dari tim-timnya Habib Lutfi bin Yahya, dari kalangan sarkup sarjana kuburan yang menemukan makam ini. Lalu ditahqiqlah manuskrip yang ada dalam informasi makam ini menjadi sesuai yang dikehendaki oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Ini juga terkenal dengan nama Mbah Nyai Syarifah Minggu. Karena memang sejarahnya dulu ditemukan oleh tim dari Habib Lutfi bin Yahya pada hari Minggu. Akhirnya dinamakan Bunyai Minggu. Kenapa umat Islam mengenal nama Minggu? Pak Nyai, Mbah Nyai Ahad, Mbah Nyai Syarifah Ahad juga. Ya, kembali kepada yang membuat nama, tergantung menurut kitab itu pentahkiknya, penyalinnya. Tergantung yang menyalinnya.
Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Ziarah kubur itu dulunya dilarang oleh Rasulullah SAW karena itu fil iman, karena lemahnya iman. Ditakutkan nanti ziarah kubur justru malah mendapatkan hal-hal yang negatif. Mengatakan, berujar dengan kata-kata yang tidak baik di tempat itu, atau menangis meratapi, atau bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat suci. Setelah itu, setelah iman umat Islam kuat, maka fazuruha, Rasulullah memerintahkan untuk ziarah kubur. Fa'innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan akan adanya kehidupan setelah kematian. Nanti kita juga akan mati, dikubur seperti ini, dan akan dibangkitkan lagi di hari yang lain, akhir-akhir nanti, setelah hari-hari yang ada di dunia kita saat ini. Tudzakkirul akhirah. Toh nanti misalkan kita diberikan keberkahan oleh Allah, wasilah berziarah, ya itu otomatis. Tidak perlu kita meminta kepada ahli kubur. Atau mungkin karena karomahnya orang yang dikubur, ya enggak seperti itu. Tujuan ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita, melembutkan hati kita, menurunkan tensi, frekuensi, resonansi, dimensi, akal dan pikiran, bahkan hati kita untuk turun, bahwa kita nanti juga akan seperti ini. Alias hidup ini untuk apa kalau tidak untuk beribadah kepada Allah semata. Dengan mengingat kematian, kita akan selalu berbuat kebaikan. Itulah tujuan daripada ziarah kubur. Kalau menziarahi kubur atau makam-makam yang tidak jelas, saya sarankan lebih baik berziarah ke makam orang tua kita, guru kita, atau bahkan makam pahlawan kita. Setiap kabupaten itu ada taman makam pahlawan, dan itu pasti sahih. Yang dimakamkan di situ itu siapa, itu pasti benar. Ada nama-nama yang jelas dan jasanya juga jelas, yang dapat kita nikmati sampai sekarang ini. Kalau kita berziarah ke makam-makam yang kurang jelas, nanti akan timbul syubhat, tidak jelas benar salahnya, ya maka lebih baik tinggalkan. Al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Sebab itu saya tidak melarang kaum muslimin muslimat berziarah ke tempat ini, tidak. Cuma saya memberikan arahan, memberikan informasi sesuai apa yang kami miliki, bahwa makam Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya ini sebenarnya dulunya tidak ada. Baru tahun 2017 seperti makam Ki Ageng Nanggungan dibangun seperti ini melalui tim-tim sarkup sarjana kuburannya, lalu menjadilah sebuah makam seorang Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Semuanya mau dibin Yahyakan. Ini bagaimana? Ini saya serahkan kepada panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang sangat-sangat kami muliakan, ini adalah efek dari diamnya kita yang tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita, sehingga mudah untuk dijebol pertahanan kita. Seiring dengan berjalannya waktu, sesepuh-sesepuh desa kita ini sudah meninggal dunia. Tidak ada yang mengerti masalah sejarah kampung ini dulunya. Akhirnya generasi yang berikutnya tak tahu menahu, akhirnya ya wes gitu aja lah. Memang gue pikirin yang akhirnya jelas banyak menyesatkan
pemahaman umat yang awam, digiring semuanya untuk mengkultuskan satu makam yang tidak jelas asal-usul sejarahnya. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin tentang makam Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat yang ada di Husayyisah Sayun Yaman. Di dalam kitab Fathur Rahimir Rahman yang masih berbentuk manuskrip yang saya pegang, begitu juga yang saya pegang lagi yaitu kitab Al-Jauharus Syaffaf karya Imam Al-Khatib tahun 885. Dua-duanya menerangkan bahwa memang persisnya makam Imam Ahmad Al-Abah itu belum dijelaskan dan ditentukan. Ditentukannya makam itu hanya berdasarkan insting, berdasarkan korinah atau koroin dan mukasyafah atau kasfi, ronsen, kemampuan batiniah seorang ulama dalam menentukan posisi makam Imam Ahmad Al-Abah itu. Yang akhirnya diyakinilah sampai sekarang makam itu berada di situ. Lah apakah benar? Ya kembali kepada Allah yang maha benar. Tetapi menurut data, referensi yang kami punya tidak benar. Karena terputus sejak meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah 345 sampai meninggalnya Syekh atau Habib atau Sayyid atau Syarif Sohibul Khamroh 889 itu total terputus 544 tahun. Jika kembali ke Al-Jauharus Syaffaf itu terputus 540 tahun. Jika kedua manuskrip ini tidak diakui karena belum dicetak menjadi sebuah kitab yang ditahqiq oleh ulama, maka mundur lagi ke Al-Qiladatun Nahr Bamahramah. Berarti Imam Ahmad Al-Abah itu makamnya baru ditemukan setelah 6 abad lebih, alias 602 tahun. Beliau Bamahramah wafat tahun 947 Hijriah. Jadi apakah itu sebuah kewajaran sehingga dijadikan sebagai patokan pembenaran atau kebenaran? Ya mestinya tidak bisa diterima oleh akal sehat kita berdasarkan fakta, realita, data, referensi pustaka. Belum bisa diterima. Berarti makam yang ada di Husayyisah Sayun Yaman itu tidak bisa diakui 100% asli. Begitu juga ditarik ke luar dari Hadramaut Yaman alias di tempat ini, di tempat-tempat yang lain yang sudah saya kunjungi sebelumnya tidak berupa makam yang sesuai dengan nama almarhumah yang tertera saat ini. Dulunya ini makam biasa, Mbah Nyai Minggu karena ditemukan pada hari Minggu, lalu diteliti oleh Habib Lutfi bin Yahya menjadi makam Syarifah Khadijah binti Habib Ahmad bin Yahya. Karena beliau Syarifah Khadijah ya, atau Nyai Minggu ya, itu orang atau seorang wanita yang tidak pernah batal wudhunya, setiap hari selalu menghatamkan Al-Quran, membaca sholawat Nabi ribuan kali, ya, dan selalu bermanfaat hidupnya dicurahkan untuk umat. Jadi ini cerita dari Habib Lutfi sendiri bin Yahya Pekalongan, bukan saya yang menceritakan. Saya hanya mengutip saja. Ini berdasarkan Habib Lutfi yang mendapat cerita pula dari Habib Ali bin Abdullah As-Segaf. Habibah atau Syarifah Khadijah ini ada hubungannya dengan Habib Abu Bakar bin Yahya dari Pegirian, dekatnya Ngambel, Surabaya. Ini termasuk Surabaya Selatan, kalau Ngambel itu Surabaya Utara, nyabrang. Katanya dulunya ini masih belum berupa kota, masih berbentuk sawah-sawah, alas-alas gitu. Katanya nanti kalau sudah menjadi kota maka makam ini bisa dibangun, ya, bisa dikijing, jadi beri kubah, ini dikasih kubah seperti ini. Semoga informasi ini
dapat diterima dan dijadikan sebagai sarana mengembangkan pemahaman dan pengetahuan kita semua, yang akhirnya dapat menentukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Permainan penggiringan opini, perang media selama ini berjalan terus tanpa henti. Ada yang menyerang kami, menyudutkan kami, ya itulah hidup dan kehidupan. Dan alhamdulillah lebih banyak yang mendukung kami. Terima kasih matur suwun, karena panjenengan semua telah membela kebenaran, bukan membela saya, membela kebenaran demi anak cucu kita nanti. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.